Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Puja beserta puji mari kita sama-sama panjatkan kepada Ilahi Rabbi Allah Rabbul Izzati. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'innya sampai kepada kita selaku umatnya, dengan harapan kita semua ingin mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman serta nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat ibadah, bisa melaksanakan ibadah puasa serta bisa melaksanakan ibadah yang lainnya. Semoga ibadah kita, sholat kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku dimanapun berada, semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun situasi atau kondisi sanlat sekarang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita sanlatnya sekarang yaitu dengan cara daring. Tentunya ini tidak mengurangi semangat kita untuk belajar, khusus di bulan suci Ramadan ini, berkahnya bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, serta Allah mudahkan segala urusan kita, serta Allah sehatkan badan kita dengan berkahnya bulan suci Ramadan ini. Pada kesempatan ini materi sanlatnya yaitu tentang fikih, di mana saya ingin menjelaskan sedikit tentang syarat sah puasa. Ada wajib puasa, syarat wajib puasa, ada rukun puasa. Jadi ada yang pertama ada syarat sah puasa, yang kedua ada hukum wajib puasa, yang ketiga rukunnya puasa. Insyaallah di sini saya ingin mengisi materi sanlat yaitu tentang fikih, beribadah kepada Allah dengan ilmu sesuai yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Fikih mengenai tentang syarat sah daripada puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana fi ulumihim fid dharaini amin. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Surutu sehatihi arba'atu asya'a islamun wa aklun wa niqaun min nahwi haidin wa ilmun biqauni waqti qabilan lisaumi. Syarat sah daripada puasa arba'atu asya'a, yaitu ada 4. Jadi syarat itu apa? Syarat itu sebelum kita melakukan sesuatu maka harus terpenuhi dulu syaratnya. Maka tidak akan sah atau tidak akan bisa kalau tidak terpenuhi syaratnya terlebih dahulu. Nah, maka
puasa kita tidak akan sah kalau syaratnya tidak terpenuhi. Nah, di sini syarat sah daripada puasa itu ada arba'atu asya, yaitu ada 4. Syarat sah puasa ada 4. Islamun, yang pertama yaitu harus orang Islam dan tidak diwajibkan berpuasa bukan selain daripada orang Islam, teruntuk bulan suci Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan. Tidak diwajibkan puasa selain daripada orang Islam. Yang kedua, wa aklun, mempunyai akal. Nah, syarat sah puasa yang kedua yaitu harus mempunyai akal. Artinya akal di sini yaitu mumayyiz. Mumayyiz di sini bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Anak kecil pun sama, punya akal, tapi dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Makanya anak kecil tidak sah puasanya. Tapi boleh-boleh saja untuk anak kecil yang belum balik itu untuk belajar berpuasa supaya nantinya terbiasa. Nah, tapi tidak kena dengan hukum syarat dan tidak diwajibkan, bahkan puasanya tidak sah. Karena di sini harus mumayyiz. Selain daripada punya akal, dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Itu harus artinya punya akal dan juga mumayyiz, ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu waniqaun min nahwiha idin, harus bersih atau harus suci dari haid. Nah, yang ketiga syarat sah daripada puasa yaitu harus suci, bersih dari haid. Kalau perempuan kalau sedang haid maka tidak sah puasa. Atau sedang berpuasa lalu keluar darah ketika sedang berpuasa, maka diwajibkan harus berbuka puasa. Maka bisa dikodok dengan bulan yang lain. Nah, itu jadi syarat sah daripada puasa yang ketiga waniqau min nahwi haidin, harus bersih dari haid. Artinya tidak dalam keadaan sedang haid, harus bersih. Yang selanjutnya yaitu yang keempat bikau biqwa ilmun bikau ni waqti qabilan, dia mengetahui waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa, ya. Wal ilmu bikau ni waqti qabilan li saumi, dia tahu waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Karena ada hari yang memang tidak diperbolehkan, bahkan haram hukumnya untuk berpuasa. Setelah 2 hari raya dan hari tasyrik tanggal 11, tanggal 12 serta tanggal 13 di bulan haji itu haram puasanya yang 3 itu. Dan dia harus tahu waktu yang dibolehkan untuk berpuasa dan yang tidak dibolehkan untuk berpuasa. Itu syarat sah puasa, baik puasa wajib atau puasa sunnah, ya, seperti itu. Baik, itu ini syarat sah daripada puasa, baik puasa bulan suci Ramadan atau puasa sunnah. Ini syaratnya ada 4. Selanjutnya yaitu setelah syarat terpenuhi yang 4, maka selanjutnya ada wajib. Syarat wajib daripada puasa. Setelah syarat terpenuhi, selanjutnya wajib yang harus dilaksanakan satu demi satu, ya, tidak boleh ditinggalkan. Selanjutnya di sini yaitu paslun. Pasal selanjutnya menjelaskan paslan takdiru ra'aitu paslan atau paslun. Nah, surutu wujubihi khamsatu asya'a
syarat daripada wajib puasa satu asya, yaitu ada 5. Ya. Yang tadi syarat sah puasa ada 4. Sekarang syarat wajib puasa ada 5. Ya, syarat sah wajib puasa di sini ada 5. Islamun yang pertama yaitu masih sama, yaitu harus orang Islam. Jadi syarat daripada wajibnya puasa harus orang Islam. Ya ayyuhal, sebagaimana di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alaikum min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, seperti itu. Nah, syarat daripada wajib puasa ada 5. Yang pertama harus orang Islam. Ya, jadi tidak diwajibkan puasa selain daripada orang Islam. Yang kedua wataklifun, harus kataklif, artinya kataklif di sini dia sudah balik dan mempunyai akal. Gitu. Dia harus balik, dia harus sudah balik dan mempunyai akal. Maka wajib ketika orang tersebut sudah balik dan mempunyai akal, maka hukumnya wajib untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, bagaimana kalau anak kecil? Anak kecil boleh-boleh saja berpuasa, cuman belum wajib, ya, seperti itu. Wa itaqatun, yang ketiga kuat badannya. Ya, harus kuat badannya, sehat, harus kuat badannya. Karena ketika usia lanjut seperti orang tua, usianya sudah renta, ya, kadang sudah pelupa, ya, dia diwajibkan untuk berpuasa. Nanti kalau misalkan dia tidak berpuasa, maka dia wajib untuk bayar fidyah untuk orang tua yang memang sudah tidak bisa untuk berpuasa atau tidak mampu untuk kuat atau tidak kuat untuk berpuasa. Maka untuk orang tua ini yang tidak mampu untuk berpuasa, maka nanti ada dendanya atau ada hukumannya, takjirannya. Apa itu? Yaitu harus membayar fidyah. Wa itaqatun, karena kalau di sini harus yang kuat badannya, masih sehat, kuat, bisa melaksanakan ibadah puasa. Sebaliknya kalau tidak kuat, ya, badannya, maka nanti ada dendanya, yaitu harus membayar fidyah. Ini khusus untuk orang tua atau kakek-kakek sama nenek-nenek yang memang tidak bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, maka dia harus membayar fidyah dan tidak wajib qada. Wasehatun, yang keempat yaitu harus sehat, badannya harus sehat, tidak dalam keadaan sakit, ya. Orang sakit ketika puasa tidak diwajibkan, ya, tapi di sini harus sehat badannya, ya, harus sehat, dalam keadaan sehat dan mampu melaksanakan ibadah untuk berpuasa. Bagaimana kalau misalkan badannya sakit dan tidak ada kemungkinan untuk sehat, ya, itu harus membayar fidyahnya saja. Ya, kalau misalkan tidak ada kesempatan, tidak ada waktu untuk mengqadanya setelah sakit dan sudah meninggal, berarti dia harus membayar fidyahnya saja. Wa iqamatun, dan dia harus mukim. Artinya iqamatun di sini dia tidak sedang dalam berpergian jauh, dia tidak sedang dalam keadaan musafir atau dalam keadaan perjalanan jauh. Artinya wa iqamatun di sini dia tidak dalam keadaan berpergian atau musafir. Maka ketika orang tidak kemana-mana, ada di rumah, maka diwajibkan untuk berpuasa, kecuali dia musafir atau dalam keadaan berpergian yang sangat jauh, maka itu hukumnya wenang, bisa buka ataupun tidak, ya, seperti itu. Makanya wa iqamatun diwajibkan orang yang tidak berpergian
di rumah, tidak kemana-mana, artinya bepergian di sini jauh, dan meskipun keluar dari rumah dekat dan bisa terjangkau, itu masih diharuskan berpuasa karena memang ada jarak yang sudah ditentukan. Ada yang bilang 80 km atau 97 km. Nah, di sini wa iqamatun di sini dia tidak dalam bepergian, artinya ada di rumah, tidak kemana-mana. Sekalipun keluar rumah, kalau jaraknya dekat atau terjangkau dan tidak menghalangi aktivitas yang memang seharusnya dia kewajiban dia laksanakan, maka tetap harus berpuasa, ya, seperti itu. Nah, ini wa iqamatun di sini tidak dalam berpergian jauh. Yang selanjutnya yaitu setelah syarat ada wajib, setelah wajib ada rukun. Nah, rukun di sini paslun, pasal selanjutnya arkanuhu salah satu asya'a an yatulailan likulli yaumin fil fardi wa tarku muftirin zakiron muhtaron ghairu jahilin ma'durin. Selanjutnya yaitu tentang rukun daripada puasa. Setelah syarat maka ada wajib, setelah wajib maka ada rukun puasa. Rukun puasa arkanuhu salah satu asya, yaitu rukun daripada puasa ada 3. Apa saja? Niatun, yang pertama yaitu niat, ya. Yang pertama rukun daripada puasa niat. Nah, niat, tempat niat sekali lagi yaitu di dalam hati. Kalau misalkan diucapkan itu hanya sunnah, jadi tidak sah puasa kalau diucapkan di mulut saja tetapi tidak dibarengi dengan hati, niat di dalam hati, maka tidak sah puasa. Karena tempat niat itu di dalam hati. Lailan, tentunya niatnya harus pada malam hari, ya. Untuk niat harus di malam hari. Di kulli yaumin, setiap waktu. Misalkan besok mau puasa bulan suci Ramadan, maka malamnya harus segera niat. Dari mulai buka puasa itu sudah bisa niat untuk buat besok, ya. Setiap malam, niatnya setiap malam. Fil fardi, khusus ini untuk puasa fardu di malam hari, ya. Kecuali puasa sunnah. Misalkan kalian di hari Senin atau hari Kamis, pada pagi harinya kalian belum makan, belum minum, niatkan saja untuk berpuasa sunnah pada hari Kamis atau hari Senin, maka itu sah puasanya, niat di siang hari. Untuk puasa fardu bulan suci Ramadan itu tidak sah niat di siang hari, ya. Makanya niatnya setiap malam, dan setiap hari, setiap malam. Kalau misalkan malamnya tidak niat, besoknya puasa, maka dia harus wajib hukumnya ngeker, menahan sampai untuk berbuka puasa, dan nanti dia wajib mengqadha pada bulan berikutnya, ya, seperti itu. Untuk puasa fardu jadi niatnya pada malam hari, terkecuali puasa sunnah. Watar kumuktirin, selanjutnya rukun daripada puasa yaitu watar kumuktirin, meninggalkan yang membatalkan puasa, ya, meninggalkan yang membatalkan puasa. Baik dakiron, dan dia tahu kalau itu membatalkan puasa. Lubang-lubang rongga, telinga, hidung, ya, semuanya rongga itu harus tidak boleh termasuk apapun. Misalkan telinga gatal, lalu adik-adik pakai katembat dimasukin, maka itu puasanya batal, ya, karena terlalu, dengan catatan, ya, dohir telinga baik hidung, ya, kalau misalkan masih kelihatan dohirnya sampai sini, berarti sahnya sampai sini doang. Tapi kalau udah masuk ke dalam, bahkan lumayan dalam, maka itu batal puasa, ya. Hidung juga sama, kalau di swab
ya, kalau dimasukin apa saja ke dalam hidung sampai terasa sakit, itu batal puasanya, ya, seperti itu. Atau misalkan ketika wudhu menghirup air sedikit ke dalam hidung sampai terasa sakit ke sini, maka batal puasa. Makanya tidak boleh berlebihan ketika berpuasa, itu makruh hukumnya, ya, seperti itu. Meninggalkan yang membatalkan puasa. Muhtaron dan tidak dalam keadaan terpaksa. Bagaimana kalau misalkan kita dipaksa untuk membatalkan puasa, seperti disuruh makan karena diancam, karena kalau tidak makan atau misalkan kalau tidak membatalkan puasanya nanti saya akan terancam, atau nanti nyawa saya misalkan akan mengancam apapun itu ancamannya sehingga harus membatalkan puasa, maka itu tidak batal puasanya, dilanjut saja, ya. Kalau memang itu dipaksa karena terpaksa disuruh makan, karena kalau tidak mau makan atau tidak mau membatalkan puasanya maka ada ancaman, ya, sehingga takut, boleh-boleh saja, ya, karena ada ancaman untuk berbuka puasa. Setelahnya dilanjut lagi itu dan sah puasanya dan tidak batal puasa. Gero jahilin ma'durin, dan dia tidak dalam keadaan bodoh. Bodoh di sini tidak dalam keadaan benar-benar memang tidak dalam keadaan bodoh makdur, ya, seperti tidak dalam keadaan bodoh. Artinya memang dia tahu bahwa sesuatu yang membatalkan puasa, ya, dia tahu apa saja yang membatalkan puasa dan menjauhinya. Kecuali dia memang tidak tahu sama sekali apa saja yang memang hukumnya ketika membatalkan puasa. Wel jahilin makdurin, ya, seperti itu. Bodoh yang makdur, yang tidak dimaafkan, ya. Nah, itu mengenai syarat dan wajib dan rukun daripada puasa. Semoga dapat dipahami. Insya Allah setelah ini ada soal tentang fikihnya tentang puasa. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dalam menjalankan ibadah khususnya di bulan suci Ramadan, tetap istiqomah, dan jangan lupa sholat 5 waktunya tidak boleh tertinggal, ya. Kalau bisa ditingkatkan di bulan suci Ramadan ini, kita lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya. Setelah selesai bulan Ramadan, semoga kita istiqomah, sholat tahajudnya, puasa di bulan yang lain kita bisa melaksanakan puasa Senin Kemisnya, dan tentunya kita lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Itu saja, mudah-mudahan bisa dipahami dan ada manfaatnya buat saya pribadi, umumnya buat semuanya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.